Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pengujian hipotesis. Kalau di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas pengujian hipotesis 1 dan 2 parameter menggunakan uji Z dan T, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengujian K parameter menggunakan ANOVA. Pada dasarnya, analysis of variance atau ANOVA itu memiliki tujuan yaitu membandingkan mean atau rata-rata antar 3 kelompok atau lebih. Mungkin kalian bertanya-tanya, Bu, kalau misal membandingkan 2 kelompok bisa nggak sih pakai ANOVA? Bisa banget. Cuma untuk lebih simpelnya atau yang biasa kalian lakukan itu adalah menggunakan t-test, uji T 2 parameter. Tapi kalau misalkan kalian ingin mencoba membandingkan rata-rata antar 2 kelompok menggunakan ANOVA, silakan, bisa saja. Nanti hasil dari pengujian T dan pengujian ANOVA 2 kelompok itu hasilnya akan sama, memiliki kesimpulan yang sama. Nah, jadi kata kuncinya itu adalah membandingkan. Nah, ini itu tertuang dalam hipotesisnya, yaitu membandingkan rata-rata kelompok 1 dengan rata-rata kelompok 2 sampai kelompok ke K. Nah, sementara untuk hipotesis alternatifnya itu minimal terdapat 1 K yang berbeda dari rata-rata kelompok yang lain. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, Bu, ini kan kita mau membandingkan rata-rata, tapi nama analisisnya kenapa analysis of variance? Kalau variance itu kan berarti variasi. Nah, sebenarnya kenapa itu disebut sebagai analysis of variance? Nah, itu karena formula dalam ANOVA itu sebenarnya menggunakan rumus varian untuk mempelajari rata-rata. Dalam artian bagaimana rata-rata dalam satu kelompok itu bervariasi atau berbeda dengan rata-rata dari kelompok yang lain. Begitu. Nanti kalau kalian buka lagi untuk rumus ANOVA-nya, nanti akan kalian temukan di sana. Kalau ternyata kita menggunakan konsep variasi untuk menghitung tabel ANOVA. Saya nggak akan membahas untuk rumus di sini, nanti kalian bisa coba buka lagi catatan-catatan kalian mengenai ANOVA yang telah kalian pelajari sejak semester 2 di PMS. Oke. Sekarang kita coba masuk ke contoh kasus ya. Misalkan saya ingin membandingkan nilai IPK antara mahasiswa di 3 university yang berbeda, yaitu University A, B, dan C. Bulatan yang saya gambar ini itu adalah populasi dari mahasiswa di University A, B, dan C. Misalkan saya tanyai satu persatu mahasiswa yang ada di University A misalkan ya. Misalkan di University A ini terdapat 100.000 mahasiswa. Nah, kemudian saya tanyai satu persatu tuh, IPK-nya berapa sih gitu. Kemudian saya hitung rata-ratanya, maka saya akan memperoleh yang namanya mu. Mu A. Mu A ini adalah rata-rata populasi dari IPK mahasiswa di University A. Nah, begitu juga untuk University B dan C. Kalau saya tanyai IPK pada setiap mahasiswa yang ada di university ini, kemudian saya hitung rata-ratanya, maka saya akan mendapatkan mu B dan mu C. Oke? Nah, tapi pada kenyataannya kita kan nggak mungkin menanyai segitu banyaknya mahasiswa. Dan kalaupun kita minta datanya ke pihak university-nya, belum tentu diizinkan. Makanya kita perlu mengambil sampel. Ya, misalkan saya ambil sampel, ini yang kotak merah itu adalah sampel yang saya ambil. Misalkan saya ambil sampel sebanyak 100 mahasiswa. Ini 100 mahasiswa pada setiap university. Nah, 100 mahasiswa ini saya survei
Saya tanyai mengenai IPK mereka, kemudian saya hitung rata-ratanya. Maka ini akan diperoleh X bar A. Begitu juga dengan yang di Universitas B, kita dapat X bar B, ini adalah X bar C. Begitu. Jadi X bar A ini itu untuk menaksir rata-rata dari rata-rata populasi di University A, B, ataupun C. Ide dari ilustrasi ini adalah bahwa ANOVA itu sebenarnya merupakan tes yang diaplikasikan pada data sampel dari populasi yang kita amati. Tes ini mempertimbangkan rata-rata sampel serta jumlah sampel yang kita ambil. Nah, hasil perhitungan formula yang melibatkan kedua ukuran ini kemudian akan dianalisis pada taraf signifikansi tertentu untuk mendapatkan inferensia dari data, serta untuk mendapatkan keputusan apakah rata-rata antara populasi antar grup yang kita amati itu benar sama atau berbeda. Nah, pada analisis variance ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, utamanya terkait dengan asumsi yang perlu dipenuhi. Nah, asumsi yang pertama itu adalah normality. Jadi, setiap sampel ini yang diambil itu harus berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian, asumsi yang kedua itu adalah independensi. Artinya, sampel yang diambil harus saling bebas dengan sampel yang lain. Kemudian yang asumsi ketiga adalah homogenitas varians. Artinya, varians data antar grup itu harus sama. Jadi, varians A itu harus sama dengan varians B, harus sama dengan varians C. Ini, aduh jelek banget ini gambarnya. Itu bisa kalian lakukan pengujian, yaitu uji homogenitas varians pakai uji Bartlett ya kalau nggak salah, yang sudah kalian pelajari pada 2 pertemuan yang lalu. Nanti silahkan kalian review lagi untuk materi mengenai pengujian asumsi. Nah, untuk normality ini juga bisa kita menggunakan uji normality test. Oke, jadi secara garis besar ini adalah tahapan dari analisis ANOVA ya. Tahapan dari ANOVA. Yang pertama adalah cek asumsi dulu. Oke. Apakah ketiga asumsi yang sebelumnya saya jelaskan itu sudah terpenuhi atau belum? Kalau misalkan sudah terpenuhi ketiga-tiganya, kita lanjut ke ANOVA-nya. Ya. ANOVA di sini itu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tentukan hipotesis. Atau H0 dan H1-nya. Kemudian tentukan taraf signifikansinya. Setelah itu kalian hitung statistik ujinya. Statistik uji ini berarti kalian membuat tabel ANOVA-nya. Dari tabel ANOVA ini kita bisa menghitung statistik ujinya ya. Setelah itu tentukan titik kritis atau daerah penolakan.
statistik uji yang kalian dapatkan itu kalian bandingkan. Nah, ini bandingkan stat uji dengan titik kritis untuk membuat keputusan pengujian. Nah, setelah dapat keputusannya, gagal tolak atau tolak H0, kalian bisa mengambil kesimpulan. Nah, pada ANOVA ini, pada tahapan keputusan pengujian, itu kan ada dua kemungkinan, yaitu gagal, tolak H0, atau tolak H0. Kalau misalkan tolak H0, berarti terdapat minimal 1 mu yang berbeda dari rata-rata dari grup lain. Nah, sayangnya kalau di ANOVA itu, kita nggak tahu grup mana yang memiliki rata-rata berbeda. Maka kalau misalkan kalian ingin mengetahui grup mana yang memiliki rata-rata yang berbeda dari grup-grup yang lainnya, kita bisa melanjutkan ke pengujian post hoc test. Nah, ini sudah pernah kalian pelajari ketika kalian belajar ANCOP. Ada yang masih ingat? Beberapa metode yang sudah pernah kalian pelajari itu adalah Tukey, kemudian Duncan, sama Danet. Nah, ketika uji post hoc ini, itu bisa menunjukkan mana grup yang memiliki rata-rata berbeda. Oke, nanti untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soalnya saja.